Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codeners bersama saya Wiro Saputra, dan kali ini kita akan membahas tentang numbers pada PHP. Yuk kita lihat tutorialnya. Oke, untuk belajar numbers pada PHP, kita coba buka Visual Studio Code-nya dulu ya. Di sini saya sudah membuat beberapa catatan, jadi belajar kita akan lebih mudah dan lebih terstruktur kalau misalkan ada catatan ini. Oke, kita langsung aja. Di sini kita coba untuk buat new foldernya dulu. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena barusan saya coba install ulang karena komputer saya sebelumnya terkena virus, dan makanya saya memberikan tutorial yaitu instalasi XMPP-nya itu ada di drive yang lain selain drive C. Kenapa? Karena pas instalasi ulang itu kadang kita suka lupa, jadinya drive C-nya kehapus dan XMPP-nya kehapus. Oke, kita coba buat foldernya di htdocs, kemudian kita pilih buat saja di sini new folder ya. New folder namanya adalah PHP tutorial. Oke, kemudian saya akan coba masukkan yaitu ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan coba buka notes-nya kembali. Oke, ini dia notes-nya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang yaitu numbers pada PHP. Tapi saya ingin minta kepada Anda untuk subscribe terlebih dahulu kalau misalkan kalian belum subscribe. Kenapa? Karena channel ini membutuhkan bantuan kalian untuk berkembang, yaitu semakin banyaknya subscriber juga semakin bagus nanti video ini bisa berkembang ke seluruh orang ataupun ke seluruh teman-teman yang mungkin membutuhkan. Mungkin bagi kalian itu ini mudah ya, tapi bagi yang lain itu seperti yang mungkin baru mengenal bahasa programming, ini akan sedikit lebih susah. Oke, kemudian juga bantu like juga videonya supaya video ini ada di tampilan teratas YouTube ketika orang-orang mencari tentang PHP tutorial, kalau kalian suka ya. Oke, kemudian mungkin bagi kalian yang ingin coba follow Instagram saya bisa di @wiryo.saputra dan juga Facebook saya di /masterwiryo. Jadi bagi kalian yang belum follow sekarang. Siapa tahu nanti saya akan coba bagi-bagi kursus gratis bagi yang ikutan di Facebook ataupun di Instagram saya. Nanti saya akan coba announce di sana. Oke, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut. Di sini saya akan coba hapus bagian ini. Oke, supaya lebih enak kita coba lihat previewnya aja ya. Oke, di sininya saya akan coba close. Yes, saya akan coba save. Nah, jadi lebih enak bacanya. Oke, ini adalah catatannya. Dan sekarang kita coba buka foldernya. Saya akan coba buat new file. Namanya adalah numbers.php. Oke. Nah, supaya lebih gampang, kita coba tutup aja bagian itunya. Kemudian ini saya akan coba split ke right ya. Oke, kita coba split ke right supaya kelihatan. Oke. Nah, ini adalah catatan kita. Nah, jadi kita akan belajar tentang numbers pada PHP, itu kita akan mengecek bilangan integer, kemudian ngecek bilangan float, kemudian kita juga bakal ngecek apakah dia infinity, tidak terbatas ataupun terbatas, apakah dia numbers atau bukan numbers gitu. Kemudian ada juga numerical. Ini biasanya dipakai untuk ngecek misalkan Anda memasukkan angka ataupun stok misalkan di dalam marketplace, maka kan dia nggak bisa dimasukin huruf tuh. Nah, ini ngeceknya dengan menggunakan is numeric. Oke? Ada juga yang memakai casting. Biasanya casting ini dipakai untuk aplikasi perbankan. Kenapa? Karena banyak dari programmer mungkin lupa ataupun mungkin dia lupa untuk memasukkan seperti ini ya. Harusnya dia memasukkannya integer tapi dia menggunakan string. Biasanya ini sering terjadi pada programmer pemula yang baru masuk kantor biasanya. Nah, jadi karena dia nggak tahu, dia pakai string kayak gini, akhirnya nilainya itu jadinya nggak sama gitu. Ketika Anda mungkin memakainya bukan echo tapi makainya nanti printf. Oke?
Nah, di sini kita coba ya, kita coba untuk mempelajarinya satu persatu. Kita mulai dari is integer terlebih dahulu. Cara buatnya gampang, kita cukup buat tag PHP-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan coba buat satu buah variabel. Misalkan namanya adalah numbers ya. Numbers. Kemudian bagi Anda yang nggak tahu integer, saya udah membahasnya di tipe data. Mungkin bisa flashback kembali ke sana. Oke, kita coba masukkan angkanya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Kayak gini ya. Oke, kemudian di sini untuk ngeceknya itu saya cukup gunakan vardam. Kemudian di dalam vardamnya ini langsung aja kita is underscore integer. Oke. Lalu nama variabelnya apa? Nama variabelnya itu numbers. Oke, seperti ini. Kemudian cara gampangnya kita tinggal ke browser. Kemudian kita coba http localhost kemudian php tutorial /numbers.php. Oke, hasilnya adalah boolean true, yaitu benar, ini adalah integer. Kalau misalkan kita masukkan koma-koma nih, dia pasti langsung balik ke nilai false. Kita coba cek ya, reload false. Kenapa? Karena ini bukan integer tapi ini adalah float ataupun double. Oke, kita coba lanjut ya supaya lebih gampang. Di sini saya akan coba tambahkan yaitu echo judulnya ya, yaitu kasih tag p is result is integer. Oke. Seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Oh, error karena dia tidak ada titik komanya. Oke, kita coba reload. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan coba copy ini. Kita buat ngetes mengecek yang kedua. Yang kedua itu adalah is float. Nah, ini adalah bilang koma. Harusnya ini benar. Kita coba ganti ini menjadi float. Dan sekarang kita coba cek ya. Kita coba reload. Dan harusnya dia benar. Ini is float. Oke. Ini juga biasa dipakai di perbankan ya. Biasanya seperti ini. Buat ngecek apakah dia float atau enggak. Oke, kita coba cek lagi is finite. Ini biasanya di operasi matematika. Kita coba kopikan. Nah, is finite. Oke, finite. Finite ini untuk yang terbatas, yang bisa dihitung lah istilahnya. Infinite itu yang nolnya udah banyak banget. Oke. Nah, di sini contohnya adalah yang bagian ini nih. Ini nolnya udah banyak banget, jadinya bisa dibilang dia tak terbatas. Kita coba cek ya. Ctrl C, saya akan coba masukkan ke sini. Nah, ini bisa diganti dengan 811 ataupun dengan berapapun. Intinya supaya bilangan ini menjadi tak terbatas. Kita mulai dari is finite dulu. Kalau is finite berarti ini kita mulai dari 19 misalkan. Harusnya dia jadi true ya. Kita coba save. Is finite. Oke, kita coba reload. Nah, dia harusnya true. Tapi ketika kita masukkan angka yang lain, misalkan 19,1 311 misalkan seperti ini, atau 313 12 lah misalkan. Kita coba cek. Dia bakal jadi false. Oke. Nah, jadi cara gunainnya bisa pakai is finite ataupun is infinite. Tinggal dikebalikannya aja. Kayak gimana? Oke, kita lanjut ke not a number ya, atau none. Kita biasa bilangnya itu not a number. Nah, di sini
contohnya adalah ACOS. Kenapa ACOS di sini hasilnya not a number? Karena ACOS ini cuma bisa diisi dari angka -1 sampai dengan 1. Jadi harusnya angka 8 ini nggak bakal masuk. Oke, kita coba langsung masukin aja ya. Di sini saya akan coba buat coba kopikan ini. Kemudian kita coba masukkan result. Nah, untuk yang is none ini kita bisa ngecek nantinya ya. Kita coba is none. Oke, di sini misalkan numbersnya adalah ACOS. Nah, ACOS-nya ini misalkan kita coba cek yaitu nggak usah 8 deh, misalkan 5 aja. Oke, ACOS 5. Terus di sininya kita bisa cek yaitu is none. Is none. Oke. Numbers kita coba cek is none. Nah, dia bakal true. Nah, di sini kalau kita coba cek 8, dia juga bakal true. Tapi kalau kita coba set, misalkan dia min 0.5, oke, kita coba cek, harusnya dia akan jadi false karena benar, dia itu number. Kalau misalkan dia itu antara -1 sampai dengan 1, hasilnya bakalan numbers. Oke, nanti bisa dicoba ya. Oke, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut ke numerical string. Numerical string ini juga sering dipakai kalau misalkan kalian di aplikasi perbankan misalkan seringkali ada yang salah tulis nih, yaitu ada yang pakainya string seperti ini, padahal ini tidak direkomendasikan ketika Anda menggunakan sprintf ataupun printf, maka hasilnya akan error ataupun hasilnya akan bertumpuk. Contoh, misalkan Anda menggunakan ini, maka nanti hasilnya bukan 100 ditambah 59,85, hasilnya tidak akan 159,85 tapi 59,85100. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan bukan echo tapi printf, misalkan seperti itu ya, atau akan terjadi error. Oke, kita coba cek ya. Di sini kita akan menggunakan yaitu hal yang sama. Kita coba copy. Result is numeric. Oke, dia bakal ngecek apakah itu string numeric ataupun angka. Oke, di sini jadi bisa diisi numbersnya itu dengan cara seperti ini ya. Misalkan 1, 2, 12 misalkan. Kita coba cek is numeric. Oke, kita coba save. Lalu kita coba reload. Dia bakal true. Dan kalau kita masukkan string numeric pun dia akan tetap true. Oke, karena di sini dibilang adalah string numeric ataupun angka. Tapi kalau kita coba masukin A seperti ini, maka nanti hasilnya akan false. Kenapa? Karena ada hurufnya di sini. Oke. Yang terakhir kita akan belajar yaitu cast. Nah, cast ini biasanya sering dipakai untuk kita istilahnya casting lah. Biasanya untuk mengubah tipe data dari float ke integer ataupun sebaliknya, atau dari string ke integer. Nah, caranya gampang banget. Misalkan kita mau mengubah Oke, kita coba langsung aja ya. Kita coba paste result is ini lebih ke casting ya. Casting integer misalkan. Nah, di sini untuk numbersnya sendiri saya akan coba masukkan misalkan float ya. Tipe data float 123,456 misalkan seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba untuk casting. Castingnya itu gimana? Misalkan saya akan coba masukkan nama castingnya adalah cast numbers. Oke. Kemudian di sini kita akan coba langsung di casting nih, integer. Kemudian langsung nama variabelnya. Nama variabelnya itu apa? Numbers. Oke, seperti ini ya. Lalu kita coba echo yaitu integer cast seperti ini ya.
Nah, ini kalau ngikutin yang dicontoh. Variabel kita beda. Kita pakai yang ini ya. Oke, kita coba copy. Pastekan di sini, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kenapa komanya hilang? Karena integer itu tidak mengandung koma ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, misalkan ininya adalah string. Nah, ini bisa juga biasanya di aplikasi perbankan ya. Biasanya kalau developer yang nggak mau pusing, ya langsung di case aja. Oke, untuk variabel-variabelnya. Nah, misalnya contoh seperti ini ya. Ini adalah string, kita coba ganti ke integer. Oke, kita coba save. Kemudian kita coba reload. Hasilnya pun akan sama. Oke, jadi sekarang yang ini akan jadi bukan string lagi, tapi akan jadi integer. Oke. Oke, sekarang materinya sudah habis nih untuk yang numbers pada PHP. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, saatnya subscribe sekarang supaya nanti kalian juga bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Kenapa? Karena nanti kalian akan dapat notifikasi terbaru ketika ada video terbaru yang saya upload ke YouTube. Oke. Kemudian jangan lupa untuk like supaya video ini ada di tampilan teratas di YouTube, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya dan juga follow Facebook saya. Oke? Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.